Assalamualaikum Baraya, ini Baraya BTD ini. BTD. Ini sepuh senior perlombaan semua ini Baraya ini. Lihat ini. Wah, ini kita baru dari masjid, kita mau sesi acara selanjutnya. Pimpin oleh Bapak Komandan Radi Suryadiningrat. Ayo, 1, 2, 3, yel-yelnya. Wah, gaya Baraya. Kita sekarang lagi ada studi banding di daerah Sumedang, terutama grup BTD yang kita bernaung di bawah BTD, masih di bawah pengawasan HPDKI. Jadi kita punya slogan BTD Tandang, BTD Kudang. Jadi ini adalah ajang silaturahmi, ajang studi banding, berbagi ilmu, keluh kesah peternak, semua hal-hal yang berhubungan dengan domba Garut, domba kacang, apapun itu kita akan bahas di sini, Pak ya. Jadi ini adalah apa namanya ya, bisa disebut momen langka buat para peternak. Kita tunggu lihat Baraya ke lokasinya. Memperpanjang umur dan memudahkan dapat rezeki. Apalagi kita membahas masalah domba ini. Domba itu kalau ada hadis yang kira-kira kurang lebih artinya tidak ada satupun Rasulullah, tidak ada Rasul atau Nabi yang dikirim tidak memelihara domba. Jadi semua itu adalah pernah memelihara domba. Yang pertama itu. Kedua, Rasulullah juga berkata bahwa domba itu adalah binatang ternak yang barokah. Jadi kalau kita melihara domba, maka mudah-mudahan terdapat kebarokan itu. Juga Bapak yang mulia, karena kita emang hidup di dunia itu sebetulnya kita dilahirkan dunia itu, manusia itu ada awalnya nggak ada akhirnya. Kita diciptakan ini ada awalnya tapi nggak ada akhirnya manusia. Kita dulu diciptakan di alam ruh. Kita semuanya sudah diciptakan alam ruh. Maka Allah berkata, ya, alastu birabbikum. Qalu bala sayyidina. Apakah kalian beriman padaku? Ya Allah, saya beriman kepada Engkau ya Allah. Maka setelah diciptakan di alam ruh, manusia itu hanya berpindah-pindah tempat saja. Kemudian kita masuk di dalam, dikirim ke dalam rahim ibu kita. Kita tidak bisa memilih, tidak bisa kapan lahirnya, kita menentukan nggak bisa, tapi ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ini gagal, bukan gugalah. Kita ada masalah di sini ya, kita selesaikan bareng-bareng, pengalaman seperti itu. Maka Kang Saim ini salah satunya contoh. Sekarang Kang Saim mau mengutarakan. Silakan Kang Saim. Kang Saim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya wadi. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Andri, Pak Haji sebagai tuan rumah yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahmi kita ini mendapat barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun, terima kasih saya dikasih waktu ya sama Pak Komandan nih, sama MC. Mungkin sebagai testimoni lah dari saya ini, ya kan.
setengah 2 ya Pak ya. Jadi di bidang peternakan saya ini memang kerja dulu di Kabupaten Bekasi Pak, di Dinas Pertanian. Itu jadi pengalaman peternakan yang tadi Bapak-bapak kenalkan itu, alhamdulillah mungkin udah saya alami, kan? Yang tadi itu yang ambisi katanya pengen langsung gede, saya sudah coba Pak, emang begitu, kan? Jadi kegagalan di sana sini itu jangan jadi bikin kapok, bahkan itu adalah harus semakin semangat, karena itu kegagalan itu kan kesuksesan yang tertunda. Dan alhamdulillah ya, mungkin di sini saya sedikit ya kan akan cerita. Artinya gini, kita ini kalau dulu lagi saya sekolah tidak mengenal visi dan misi. Nah, kalau sekarang itu di mana-mana ada visi dan misi, ya kan? Nah kita juga ini harus punya misi dan visi, kan? Nah, artinya begini, ada satu yang saya pegang, ya kan? Visi itu apa? Dulu pertanyaan, visi itu apa? Visi itu adalah sebuah rencana atau keinginan atau cita-cita yang sulit Pak, garis bawahi sulit dicapai, tapi bukan tidak bisa dicapai, sulit dicapai. Nah kalau sekarang kita visinya saya pengen punya domba 50, gampang apa susah itu? 50 gampang, itu bukan visi ya. Kalau visi itu 1000 gitu ya kan. Tapi dulu cita-cita itu tong jangan tinggi-tinggi, ulah luhur-luhur teuing, bisi nyebur gitu ya Pak Guru ya. Nah tapi sekarang nggak begitu pelajarannya. Jadi kita harus punya visi, yaitu sebuah cita-cita yang sulit dicapai, ya kan? Jadi di garis bawahi sulit dicapai. Nah di sini kita lihat sedikit saya cerita. Dan saya alhamdulillah punten, saya di Bekasi itu punya rumah makan. Silakan Bapak ya kan mampir, ya kan. Alhamdulillah rumah makan saya itu untuk 15 tahun ke belakang mah ngetop, ya kan. Itu rumah makan Kapalai, ya kan, khasnya ikan bakar. Nah sedikit saya ceritakan, saya punya rumah makan itu karena saya punya binaan petani ikan sulit jual ikan. Oh saya bilang saya harus punya rumah makan ikan ini kalau begini. Akhirnya saya bikin rumah makan khasnya ikan bakar gurame. Sehari itu bisa sampai 50 kilo sampai sekintal. Akhirnya ikan Bekasi itu tidak ada, habis ikan Bekasi. Sudah tidak bisa juga melayani satu restoran saya. Apalagi begitu berikutnya ada lagi restoran. Nah akhirnya saya melahirkan satu tengkulak ikan gurame. Nah itu dampak, ya kan, dampak. Nah terus saya juga dengan kakak gede saya, mungkin yang dari Kerawang, ini kenapa saya ceritakan sedikit biar kita itu jangan putus asa. Pasar induk modern Cikopo, ya orang Kerawang tahu itu pasar induk modern Cikopo. Nah itu boleh saya ngaku, di belakangnya ada nama saya, ada saya, ya kan, di belakangnya. Tapi sekarang tidak ada, hapus semua, ya kan? Karena boro-boro saya, abang saya aja merbot masjidnya, ya kan, pasar modern itu. Insya Allah saya, omongan saya ini bisa dipertanggungjawabkan, Pak. Karena saya ratusan juta itu membiayain pasar modern Cikopo itu. Ini saksinya anak saya, tuh Bondan saksinya, kan? Itu, nah itu apa? Itu dari visi, ya kan? Itu dari visi. Sekarang saya mau bawa kemana kita ini? Mudah-mudahan ini jadi tujuan untuk besar kita itu, ya kan? Untuk besar. Saya sekarang yang dilakukan oleh saya dan Bang Bondan itu jual beli hewan kurban, kan? Setiap tahun alhamdulillah mungkin sudah ada 15 tahun ya, ya? Udah ada 15 tahun. Dari mulai miara sapi, miara domba udah semua dilakukan, kan gitu. Awalnya miara sapi, ya kan. Tadi juga ada tuh yang sama pengalamannya dengan saya, ya kan. Pak Menteri Pertanian tadi dari Sumedang, ya kan. Saya dengan Bang Bondan punya sapi 20, kan. Nih pengalaman. Terus ada yang jual tanah. Nah kata saya,
Udah baca nih. Dan kalau sapi mah banyak di pasar. Kalau tanah mah ada pasarnya. Udah jual udah tuh sapi. Jual apa 20 ekor dijual tuh. Diangkutin tuh sama dia ke pasar. Dan kita beli tanah. Nah sekarang itu tanah itu yang jadi tempat kita budidaya, tempat kita jualan. Itu. Jadi sama tuh dengan yang tadi itu yang dijual dombanya, beli tanah ke tempatnya ya. Nah, PPL tuh. Oh, PPL. Nah, aja seperti itu. Jadi ada lele, ya kan? Ini sudah saya lakukan, Pak. Gua ada lele. Manajemen airnya itu setiap minggu dibuang, ya kan? Kalau habis sholat zuhur kita langsung ke rumah Pak Haji Andre lagi untuk sesi selanjutnya tausiah dan juga namanya peresmian nama farm. Ikuti terus prosesnya. Ini kesempatan langka ini, kalau memang disengaja sulit ini. Posisi sekarang kita di Sumedang, di Situraja. Ini baraya-baraya BTD ini. BTD. Ini sepuh-sepuh senior perdombaan semua ini baraya ini. Lihat ini. Wah, ini kita baru dari masjid, kita mau sesi acara selanjutnya. Ini adalah peternak-peternak milenial. Pak Haji, say hi. Wah, ini senior-senior di Subang ini. Ini pemuda berbakat, pemuda sibuk dari Dinas Perhutanan ini. Aduh, Bapak Haikal. Dan ini terakhir senior kita ini. Wah, Budi, Profesor Budi. Ya, itu balaya para peternak-peternak dogar. Ada cita-cita, ada misi, ada visi. Ternyata ya itu ya, kalau kita nggak ketemu gini di grup, siapa sih? Saksi ternyata beliau adalah pengabdi negara sebagai pekerja di dinas, ya kemudian juga tadi pengalaman membagi-bagi kedua lah dari pemerintah. Sebenarnya pemerintah baik ya, subsidi kali kan, tapi kan alokasi di lapangan itu Pak. Tapi yang saya garis bawahi, beliau adalah mengabarkan pada kita, petani itu harus cerdas dari hulu ke hilir. Tadi beliau punya produk, kita kadang-kadang ingat ya banyak petani tomat giliran panen dihancurkan kosoran. Karena apa? Karena nggak bisa menjual. Nah, tadi memberikan tamsil, memberikan pelajaran kita, petani itu cerdas, hulu ke hilir, punya ternak domba, ayo kita kembangkan. Tadi di belajar kita jadi Pak Profesor, bagaimana turunan dari domba itu yang pasti dagingnya kita harus punya kuliner. Padahal kita punya domba, kota mereka jual domba harese gitu. Coba kalau kita punya kuliner, kita dibuatkan sate marangin. Tapi tadi visi itu tidak mudah, tidak gampang balik depan. Mul teori betul, tapi kita punya semangat, punya ikhtiar. Karena di depan Allah itu bukan, namanya kita punya kendala, tapi Allah yang punya kendali. Kita ketuk pintu langit, betul? Nah, tadi Pak Haji ini telah memberikan motivasi kepada kita bahwa jangan seperti itu. Kita semangat. Tadi sudah banyak memberikan dari limbah pertanian itu air bioplok. Itu bioplok itu adalah pertanian peternakan ikan dengan drum terbatas, tapi bisa dialihkan untuk pisang.
pisangnya dimakan, batangnya untuk domba. Nah ini ternyata banyak di kita tuh praktisi-praktisi memang sudah pengalaman. Nah kita ikuti beliau karena beliaunya ternyata entrepreneur aktualnya seperti ini. Tepuk tangan sekali lagi pada. Nah, sekarang ya kita tadi ilmu. Yang sekarang ada Pak Haji Budi, Kang Budi ini profesor, bapak profesor. Profesor apa? Bukan dari universitas, memang beliau juga backgroundnya dan beliau sebenarnya dari insinyur pertanian nggak Budi ya? Insinyur pertanian juga dari Sumedang ini. Nah beliau dikatakan profesor karena memang praktisi. Bukan hanya teori tentang ini, tapi beliau melakukan sendiri. Cipari Basara, macul sorangan, praktek sorangan, gagal sorangan, tapi berhasil juga dinikmati oleh orang banyak. Maka pengalaman sareng ilmuna seperti tadi. Mau motivasi, baru orang atau contoh saya mau pensiun, saya tadi langsung Pak izin nyimpen nomornya, oke saya perlu konsul. Karena Wah Budi mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di payun penten bahasana gado-gado wae Bu, Pak. Terus nama ada isin gitu disebut profesor data acara ya hasil karya anu tiasa dibanggakeun. Mung ieu mah sekedar pengalaman ya bagi-bagi pengalaman. Tadi panjenengan tos di payunna ngaturkeun nuhun ka pengatur acara. Terus masyarakat terus kasimpulkan palinten tadi terus diwartoskeun atau nabi dibeberkeun ku Pak Sahim memang leres simkuring teh di payun ai nami Mawasta Budi kaluar ti Unwim angkatan 89 upami sareng saung tani teh rai kelas rai tingkat sareng Kang Nunung teh penak sareng Kang Nunung duka tahun sabaraha hilap deui abi Kang Nunung ge teu acan janten ngetren seperti ayeuna. Namun abi dilebetkeun ku ayeuna tos seueur rerencangan gitu di saung tani cenah ieu teh. Kang cenah wayahna lebet gitu. Ya alhamdulillah tiasa silaturahmi biahna mah tidinya panginten alhamdulillah panginten simkuring beber awal gitu. Simkuring kapungkur kantos di kontrak ku Pemprov Jabar janten pendamping selama 2 tahun terus 3 tahunna simkuring ngiring sareng ayeuna tos janten Profesor Mustika Supiati simkuring seueur belajar ti anjeunna termasuk nu tadi teh anu disebatkeun ku Pak Sahib proyek program pemerintah ternyata hapunten bilih aya nu kasinggung tapi ieu mah real abi di lapangan ternyata 30% dari proyek pemerintah Pemprov Jabar itu tidak terutama di pemberdayaan peternakan pertanian itu setelah saya keluar dari situ dan saya menuju nih mulai tahun 2000 saya pulang ke kampung dan saya khususnya di kampung saya proyek-proyek yang diberikan pemerintah itu relatif gagal Pak. Baraya kita udah selesai studi banding tentang masalah dogar, jadi kita sekarang akan perpisahan sebagian juga karena ini tempatnya ada di Jakarta, Subang, Garut, Bekasi, semua. Jadi kita harus berangkat pergi pulang. Kita perpisahan. Jadi perpisahan baraya-baraya BTD ini semua baraya. Pak Haji, ketemu lagi kapan-kapan. Iya Pak Haji. Pak Haji, atur nuhun. Bang, yuk Pak Haji. Alhamdulillah, insyaallah. Yo, baraya kita masuk yel-yel dari BTD baraya. Yo, masuk semua masuk ini baraya Barter dan Bogar. Masuk. Kita nggak pakai settingan baraya, jadi ini kita secara spontan aja. Ayo. Dipimpin oleh Bapak Komandan Radi Suryadiningrat.
Ayo. 1, 2, 3, yel-yelnya. Wah, gaya Baraya.